Karya Rinaras, Ambuka Budi, Gapura Mangesti, Aruming Bawana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman sekalian, izinkan saya perkenalan diri. Nama saya Sofiatul Hasanah, mahasiswa Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember. Dengan bangga mempersembahkan sebuah konsep ProBinFish, Probolinggo Integrated Farming System, integrasi budidaya lalat BSF, ikan gurami, dan pohon mangga sebagai upaya pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan Probolinggo. Berikut merupakan poin-poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada permasalahan, yang kedua ada potensi daerah, yang ketiga ada konsep penerapan. Perlu diketahui bersama bahwa kemiskinan di Indonesia sangat sulit teratasi, apalagi saat ini Indonesia sedang dilanda oleh penyakit pandemi yang bernama COVID-19. Menurut Erick Thohir, Menteri BUMN mengatakan bahwa sebanyak 2,56 juta orang mengalami kehilangan pekerjaannya dan sekitar 1,8 juta orang mengalami penurunan pendapatan. Hal ini juga dirasakan oleh provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Timur. Di Jawa Timur, kemiskinan melonjak dari yang semula 10,20% menjadi 11,09%. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ini, diantaranya adalah penerapan program BLT. Apa sih program BLT itu? Program BLT merupakan bantuan langsung tunai yang diserahkan sebesar 600.000 per orangnya. Tetapi hal ini masih dirasa kurang efektif karena pendistribusiannya yang terburu-buru dan data ekonomi yang belum up to date, sehingga sebagian masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan dari program ini. Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang tergolong sebagai kabupaten termiskin keempat. Padahal, potensi sumber daya alam yang tersedia di Kabupaten Probolinggo sangatlah melimpah untuk dikembangkan. Kabupaten Probolinggo dikenal sebagai kabupaten dengan ikonnya yaitu pohon mangga. Hal ini dibuktikan dengan jika kalian mengunjungi Kabupaten Probolinggo, maka akan disuguhi pemandangan pohon mangga di setiap perjalanan. Kecamatan Tongas merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang letaknya strategis, yaitu perbatasan langsung dengan Kabupaten Pasuruan. Otomatis, di sana terdapat rumah makan. Salah satunya adalah Tongas Asri. Kecamatan Tongas juga terkenal sebagai budidayanya, yaitu budidaya ikan gurami. Untuk itu, penulis berinovasi untuk mengembangkan sebuah konsep berkelanjutan yang bernama ProBinFish, Probolinggo Integrated Farming System, integrasi budidaya lalat BSF, ikan gurami, dan pohon mangga sebagai upaya pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan Probolinggo. Lalat BSF atau lalat Black Soldier Fly merupakan lalat yang berasal dari Amerika dan hidup di lingkungan subtropis dan tropis di belahan dunia. Kondisi iklim tropis di Indonesia sangat cocok untuk perkembangbiakan lalat BSF ini. Lalat BSF ini mempunyai beberapa keunggulan. Yang pertama, kandungan proteinnya yang sangat tinggi, yaitu sebesar 61,42%. Yang kedua, sebagai agen pengurai limbah organik. Yang ketiga, sebagai tambahan pakan budidaya ikan. Yang keempat, budidaya ini sangat murah dan mudah. Dapat dilihat dari tabel berikut bahwa kandungan dari larva lalat BSF muda sangat tinggi, yaitu sebesar 61,42%. Kandungan proteinnya sangat tinggi, berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan gurami. Budidaya larva lalat BSF dibutuhkan beberapa peralatan. Yang pertama ada ember, yang kedua ada biopon sebanyak 7 unit, yang ketiga ada baki tempat telur, yang keempat ada rak, yang kelima ada ayakan, dan yang terakhir ada kandang induk larva BSF. Di sini, media yang digunakan adalah sampah organik, sisa rumah makan, dan sampah dari pohon mangga, yaitu kulit buah mangga. Berikut merupakan analisis ekonomi terkait budidaya larva lalat BSF. Satu biopon dapat menghasilkan sekitar 30 kg larva lalat BSF. Di sini menggunakan biopon sebanyak 7 unit, berarti menghasilkan sebanyak 210 kg larva lalat BSF. Dapat dilihat dari tabel berikut bahwa break-even point harga produksi sebesar Rp2.119 per kilonya. Sedangkan untuk keuntungan yang didapat yaitu sebesar Rp1.654.000.
Pelaksanaan kegiatan melalui berbagai tahapan. Yang pertama ada survei lokasi yang dilakukan di Desa Baiman, Kecamatan Tongas. Yang kedua ada tahap sosialisasi. Tahap ini melibatkan berbagai pihak. Yang pertama ada aparatur desa, yang kedua ada siswa dan mahasiswa, yang ketiga ada masyarakat yaitu petani dan pembudidaya ikan. Tahap sosialisasi ini bertujuan agar nantinya masyarakat paham betul tentang konsep yang akan diterapkan. Yang ketiga ada proses pemantauan. Proses pemantauan ini dilakukan oleh mahasiswa setiap 2 kali dalam sebulannya. Yang keempat ada tahap FGD atau Forum Group Discussion yang dilakukan di fitur WhatsApp dengan melibatkan mahasiswa di dalamnya. Dewan juri dan teman-teman, berikut merupakan gambaran dari konsep Robin Fish. Yang pertama, itu ada pohon mangga yang nantinya akan dihasilkan limbah sebagai media dari pertumbuhan lalat BSF. Yang kedua itu merupakan kandang dari larva lalat BSF yang nantinya digunakan sebagai pakan ikan gurami. Dari pakan ikan gurami tersebut nantinya dihasilkan limbah yang bermanfaat bagi pertumbuhan pohon mangga. Dapat ditarik kesimpulan dari uraian di atas bahwa larva lalat BSF cocok untuk digunakan sebagai pakan ikan gurami. Hal ini karena kandungan proteinnya yang sangat tinggi yaitu sebesar 61,42%. Juga apabila kita membudidayakan larva lalat BSF akan memperoleh keuntungan sebesar 78%. Konsep Robin Fish sangat cocok untuk diterapkan di Kecamatan Tongas karena letaknya yang strategis. Konsep ini juga murah, mudah, dan sederhana. Dan diharapkan nantinya terintegrasi secara berkelanjutan. Konsep Robin Fish ini diharapkan juga dapat meningkatkan perekonomian di wilayah pedesaan Probolinggo. Pak Tani pergi ke sawah. Pulang-pulangnya menangkap ikan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.